Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Isnatia Swati, guru IPA di SMP Negeri 1 Banyudono. Saya Veronica Ika Yuliasrini, guru IPA SMP 1 Banyudono. Saya Eka Pramana, guru bahasa Inggris SMP Negeri 1 Banyudono. Nah, hari ini kita akan berbincang bersama di podcast SPBAT. Kita akan berbincang mengenai filosofi sekolah menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, saya ingin bertanya dulu nih pada Bu Ike. Bu Ike, asas atau filosofi sekolah atau pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu apa, Bu Ike? Menurut Ki Hajar Dewantara itu ada asas trikon. Nah, artinya continue, convergent, dan konsentris. Itu Bu yang disebut juga dengan asas trikon. Oke, berarti bisa kita singkat sikon ya? Trikon. Tiga kon ya, Iya. trikon ya. Kita ke kon yang pertama dulu ya ini ya Bu Ike ya. Continue itu seperti apa Bu Ike? Kalau menurut saya continue itu berkelanjutan atau terus menerus. Dalam hal ini belajar ya. Belajar kita terus menerus atau berkelanjutan. Kita belajar pada hari ini ya, itu untuk belajar di kemudian hari esok. Jadi apa yang kita pelajari hari ini sebenarnya adalah masa lalu untuk hari esok. Begitu. Nah, hari ini pun yang sebagai masa lalu itu bisa kita gunakan sebagai evaluasi untuk kedepannya agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Itu antara continue. Hari ini belajar, besok belajar lagi, besok belajar lagi. Berkesinambungan. Nah, Iya. seperti itu. Oke, itu tadi makna dari continue ya. Nah, kalau penerapannya continue ini dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama IPA, itu bagaimana Bu Ike? Oh ya, dalam pembelajaran IPA yang asas continue tadi ya, atau terus menerus itu berkelanjutan atau berkesinambungan tadi, itu satu contoh adalah penerapan materi peserta didik IPA ya, itu misalnya dalam mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, ini harus dibelajarkan secara terus menerus atau berkelanjutan, berkesinambungan, tentu saja dengan didasari dengan prinsip-prinsip atau didasari dengan dasar yang baik ya. Atau begini, satu contoh, kelas materi kita adalah makhluk hidup. Nah, pada kelas 7 itu kan perkembangan awal. Maka anak kelas 7 mempelajari tentang klasifikasi dulu, pengelompokan makhluk hidup dulu. Baru kemudian di kelas 8 mereka akan mempelajari tentang sistem organ, di mana materi ini sudah lebih kompleks jadi pengetahuannya sudah agak lebih tinggi lagi. Nah, di kelas 9 itu sudah lebih detail lagi, tingkat kesulitannya lebih tinggi lagi. Itu tentu saja sudah dengan persiapan yang sudah lebih matang ya. Ini sehingga kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu terus menerus berkesinambungan itu. Nah, apabila ada peserta didik kita ini ada kesulitan, maka kita perlu memberi motivasi supaya peserta didik kita tidak menyerah, begitu. Ya, kemudian bisa kita gunakan sistem remedi untuk kelas 7 remedi makhluk hidup yang belum bisa. Tuh, kita remedi, kita tenangkan kembali. Kemudian nanti akan bisa menjadikan bahan evaluasi berikutnya sehingga tidak terputus. Itulah menurut saya Wisna tentang berkesinambungan atau berkelanjutan itu di IPA loh ya. Iya, Bu. Berarti hari ini kita sudah belajar makna continue terutama di pembelajaran IPA. Sekarang Pak Eka, Iya. saya ingin bertanya Pak, kalau konvergen itu maknanya seperti apa Pak? Ya, menurut saya konvergen artinya ilmu diperoleh dari berbagai sumber, tidak hanya melulu dari satu sumber. Menurut saya begitu, Bu. Oke, kalau konvergen ini Pak, kita terapkan di bahasa Inggris, proses pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa Pak Eka? Ya, misalkan guru memberikan tugas atau evaluasi ya. Penyelesaian terhadap tugas-tugas itu bisa dikerjakan oleh para siswa melalui bisa bertanya pada teman, tetangga, guru yang ada di kampungnya dan sebagainya gitu ya. Oh, itu kalau dari evaluasi ya Pak Eka ya. Kalau dari proses pembelajarannya sendiri Pak, bagaimana Pak? Ya.
Jadi ketika saya mengajar di kelas dengan memberikan model pembelajaran, satu model pembelajaran, maka kegiatan berikutnya itu memberikan kesempatan pada para siswa untuk mengakses ilmu atau materi itu dari berbagai sumber yang ada di buku, mungkin bisa juga dari internet. Maka saya perbolehkan siswa itu menggunakan handphone supaya bisa mengakses dari berbagai sumber. Saya kira itu. Jadi di sini Pak Eka sebagai fasilitator ya Pak Iya, ya? betul, fasilitator, ya. Ya, di mana guru bukan satu-satunya Sumber, sumber ya. belajar. Nah, kita sudah belajar tentang makna kontinu dan juga konvergen. Sekarang saya ingin bertanya nih Bu Ike, untuk makna yang terakhir Bu, yang terakhir nih, Oke. konsentris. Ya, Artinya konsentris. apa ini Bu? Kan yang ketiga yaitu konsentris. Kalau menurut saya ya filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, ya. Dewantara, Asasnya, ya. asasnya yang ketiga ini. Ki Hajar Dewantara itu memperbolehkan kita boleh mengambil ilmu atau apa ya istilahnya pengetahuan dari berbagai sumber ilmu asing pun boleh, tetapi ilmu-ilmu itu harus kita sesuaikan kembali ya dengan jati diri kita Sebagai bangsa Indonesia, ya itu konsentris menurut saya, Krisna. Oke, berarti trikon ini tidak bisa terpisah-pisah ya Bu. Iya. Jadi harus saling berkaitan Integrasi, ya. ya. Iya, dan belajar IPA, matematika itu bukannya tidak penting ya, tapi ada hal yang lebih penting lagi atau hal yang lebih fundamental, yaitu penerapan asas trikon yang belum kita optimalkan Betul. Iya, atau belum belum maksimal. kita maksimalkan Iya. Pak, Iya. dalam proses pembelajaran kita ya Pak ya. Tuh. Nah, gini sebagai tambahan nih teman-teman ya, Iya. Menteri Pendidikan kita ini sudah memberlakukan kurikulum baru. Sudah dengar belum? Sudah. Apa ini, Bu? Kurikulum Saya belum Bu. Ya, kurikulum merdeka itu. Oke. Kurikulum merdeka. Nah, ini kurikulum ini juga berasaskan ya trikon dari filosofi pendidikan Ki Ki Hajar Hajar Dewantara, Dewantara iya. itu. Menarik itu. Nah, Oke, Pak Eka ada tambahan nih sepertinya Pak. Ya, saya ingin menegaskan kembali pada diri saya ya, bahwa dengan kurikulum merdeka, guru memiliki kebebasan ya untuk menerapkan berbagai sistem pembelajaran di kelasnya sehingga tidak membosankan ya. Yang kedua, siswa juga memiliki kesempatan untuk mengakses berbagai ilmu dari berbagai sumber yang tidak melulu dapat dari gurunya ya, tapi dari berbagai sumber yang mereka bebas untuk memilih itu. Dan yang perlu saya tekankan lagi, bahwa 30% waktu pembelajaran siswa itu tidak hanya di tatap muka, tapi juga dalam kegiatan yang menguatkan keterampilan mereka, yaitu melalui proyek-proyek yang diberikan oleh sekolah. Saya kira itu. Dan asiknya untuk kurikulum Merdeka Belajar ini ya, kita itu bebas loh Pak menentukan dengan metode apa kita Iya. mengajar, sehingga kita akan bisa membuat pembelajaran kita lebih Lebih efektif menarik, dan lebih menyenangkan, efektif, ya, sehingga menyenangkan, iya. enjoy gitu. Itu Iya. Krisna. Oke, Iya. berarti untuk kurikulum merdeka ini siswa sudah tidak dipaksa lagi ya Bapak Betul, Ibu untuk ya. pintar secara pengetahuan, tapi juga dikembangkan kreativitasnya. Keterampilan, betul. Oke, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa hampir 10 menit kita ada di ruang podcast ini. Jadi semoga ada banyak manfaat yang bisa diambil dari Insya Allah. perbincangan kita kali ini. Sekian podcast SPBAT kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.